hati sebagai raja katanya, akal sebagai panglimanya, mungkin panca indera sebagai intelijennya gitu, mungkin ya gitu. Karena yang melaporkan awal adalah panca indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa kembali bertemu dalam mengkaji Sinau Becik. Sahabat-sahabat sekalian, tentu yang pertama, mari kita bersyukur atas anugerah Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dilimpahkannya kita memiliki hati, memiliki akal, dan juga memiliki segala macam panca indera, baik penglihatan, pendengaran, pengerasa, kita semuanya memiliki. Itu kita syukuri semua, dan itu adalah modal hidup kita untuk menjadi lebih baik tentunya. Baik, bismillah, kita mulai dengan Sinau Becik. Kali ini kita akan membicarakan tentang akal, hati, dan panca indera. Bagaimana ketiga potensi ini yang kita miliki bisa bekerja dengan baik dan bermanfaat untuk kebaikan kita. Saya mulai dulu dengan satu kisah yang tentu sedang ramai terjadi di sekitar kita, yaitu sebuah kasus yang awalnya dimulai dari sebuah perselisihan antara anak-anak muda. Pemuda ini mungkin dalam bahasa anak sekarang itu berpacaran, kemudian ada kesalahpahaman, ada perselisihan di antara mereka karena faktor ego yang besar. Kemudian seorang anak muda yang memiliki pacar ini kemudian melakukan penganiayaan kepada temannya yang mantan pacarnya, yaitu kasus Dendi yang kita tahu sekarang ini. Mohon maaf sebelumnya, bukan kita ingin membicarakan tentang keburukan orang, tetapi ini adalah sebagai sarana kita untuk menjadi lebih baik. Di kasus ini sama-sama kita tahu bahwa si D ini yang anak pejabat itu melakukan penganiayaan, dan dampaknya itu luar biasa terhadap si korban yang sangat menimbulkan tentu kesedihan, kepedihan kepada orang tuanya, karena sangat mengancam kepada keselamatannya sehingga harus dibawa ke rumah sakit, dan itu butuh waktu yang panjang. Apa yang dilakukan oleh seorang Dendi itu, didorong oleh ego sebagai anak muda, kemudian juga mungkin ego sebagai anak orang yang berlebih, orang kaya, mungkin orang pejabat juga merasa bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaan yang lain, sehingga dengan kesewenang-wenangannya, dengan egonya melakukan penganiayaan. Nah, ini dilakukan tanpa dengan memikirkan
bagaimana akibatnya ke depannya. Lihat, ini satu akibatnya nanti kita jawab. Yang kedua, bagaimana respon dari orang tua dari korban? Kita lihat, sewajarnya orang tua, umumnya orang tua, melihat anaknya dianiaya kemudian hampir saja mengancam nyawanya, luka parah dan harus dirawat di rumah sakit, hilang ingatan dan segala macam. Orang tua mana yang nggak marah? Nah, apa yang terjadi dengan orang tua dari korban ini? Orang tua korban yang sebenarnya jika dengan egonya seperti yang dilakukan oleh pelaku, itu juga sangat bisa karena punya teman-teman yang banyak, punya komunitas juga yang banyak, tetapi orang tuanya ini mengedepankan pada aspek hukum, artinya tidak mengedepankan egonya, tapi hatinya bekerja memikirkan akibatnya sehingga tidak memberikan dampak yang tidak baik, justru mendapatkan dampak yang baik. Seandainya orang tua korban ini melakukan hal yang sama, maka bayangkan juga akan terjadi pelaku penganiayaan kedua dan sama-sama harus menerima akibat hukumnya. Tentu anaknya sudah jadi korban, orang tuanya terancam masuk bui, mungkin begitu. Bagaimana kita bayangkan seperti itu? Tetapi tidak terjadi seperti itu karena orang tua korban menghidupkan hatinya, memikirkan dampak yang akan terjadi sebelum sesuatu itu dilakukan. Nah, pada korban, pada pelaku kita lihat dampaknya. Akibat dari yang dilakukan oleh pelaku ini, yang kita lihat hari ini, aib orang tuanya juga terbongkar. Kemudian tidak hanya terbongkar, tapi juga terancam pada hukuman, kasus hukum-hukum yang terbuka dari peristiwa itu. Harta kekayaannya yang ada disita. Nah, peristiwa ini sangat kontras, sangat jelas kita bisa lihat bagaimana dua manusia, yang satu bekerja dengan egonya, atau akalnya saja, yang satu dengan hatinya. Dan kita bisa lihat akibatnya seperti apa. Dan kita juga mungkin di dalam setiap bermedsos, kita melihat berita-berita orang yang merasa seperti tidak takut dengan akibatnya, dan peristiwa yang tidak wajar sebenarnya, bagaimana seorang ibu misalkan membunuh anaknya, seorang anak membunuh orang tuanya, antar tetangga saling membunuh. Ini kan hal yang sebenarnya jika kita menggunakan hati kita tentu sangat merugikan pada dirinya sendiri, sudah merugikan orang lain. Mungkin ada anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya kalau itu tetangga yang membunuh, atau ada membuat ibunya menjadi janda karena ayahnya dibunuh oleh anaknya. Coba, ini kan secara logika seharusnya tidak terjadi, tetapi apa yang terjadi karena orang-orang seperti ini hanya mengedepankan ego atau akalnya saja, sehingga apa? Dia terjerumus oleh perbuatannya sendiri, yang sebenarnya
jika dia mau menghidupkan saja hatinya sejenak, apakah baik ini dilakukan, bagaimana kalau ini dilakukan, akibatnya seperti apa terhadap diri saya, apakah ini juga berdampak buruk kepada keluarga saya, kepada yang lain-lain. Tentu peristiwa-peristiwa itu akan dapat diminimalisir. Setidaknya, ya, manusia punya rasa marah, punya emosi, tetapi emosinya masih dalam batas terkontrol atau dalam batas wajar dalam melampiaskannya. Nah, ini sahabat-sahabat yang perlu kita kemas ulang. Bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada kita, ada panca indera, kita aktifkan, akal kita juga aktifkan, dan hati kita hidupkan. Hati sebagai raja katanya, akal sebagai panglimanya, mungkin panca indera sebagai intelijennya, gitu mungkin ya, gitu. Karena yang melaporkan awal adalah panca indera, maka dia sebagai intelijen melapor kepada siapa? Harusnya kepada hatinya dulu sebagai raja. Kemudian raja mempertimbangkan, kemudian memutuskan, serahkan kepada akal sebagai panglimanya untuk melaksanakan tugasnya, kira-kira seperti itu. Seperti apa kira-kira dilaksanakan tugas dari hati ini, gitu. Tentu ini akan baik, gitu. Satu cerita yang lain, misalkan seseorang yang sangat rajin dengan keilmuan, mungkin dia belajar mengasah kecerdasannya. Jika dia pandai, dia sangat cerdas, dia sangat pintar. Jika hatinya ini tidak hidup, rasanya ini tidak hidup, bagaimana yang terjadi? Karena dia punya ilmu yang banyak, tentu dia akan merasa pandai di antara orang-orang yang lain, atau bahasa kita akan suka dengan menggurui. Itu. Nah, tentu ini juga kalau dia mengajarkan baik, ya tidak ada persoalan. Tetapi mengajarkan baik pun kalau dia dengan perasaan yang merasa pandai, tentu akan berdampak buruk karena tidak semua orang mau diajari, misalkan seperti itu. Nah, tetapi karena orang berilmu itu hatinya hidup, tentu dia bisa berpikir bahwa yang belajar tidak dia saja, atau iya seperti itu. Sehingga apa? Mungkin di antara orang-orang di sekitarnya ada yang lebih pandai. Dia akan berpikir seperti itu kalau hatinya hidup. Atau ketika hatinya hidup, melihat orang yang bodoh, tentu dia tidak akan merendahkan, karena mungkin dia bisa berpikir bahwa memang saya lebih pintar, tapi mungkin dia juga lebih baik dari saya karena amalnya, mungkin karena kebaikannya, seperti itu. Nah, itulah keseimbangan antara hati dan akal. Ketika hidup, dia akan membawa kita ke hal yang lebih baik, gitu. Nah, kemudian apa? Kita satu contoh lagi, misalkan semua orang butuh harta, semua orang kepengen jadi orang kaya. Bagaimana yang terjadi ketika orang itu menjadi orang kaya? Apa yang dia miliki tentu menjadi miliknya, seperti itu. Kemudian tentu
sangat sayang kalau itu harus diberikan ke orang lain. Karena dia mencari harta tentu untuk kebahagiaannya sendiri, atau membahagiakan keluarganya, anak dan istrinya, atau orang tuanya. Gitu. Karena dia tidak bertanggung jawab dengan orang yang bukan dari keluarganya. Nah, mungkin cara berpikirnya seperti itu. Kalau ini adalah hanya hidup sebelah, hanya akalnya saja yang hidup. Gitu. Nah, tetapi jika orang kaya hatinya hidup, maka dia akan berpikir bagaimana dia bisa kaya itu dari mana. Selain dari ikhtiarnya, dari usahanya, tentu ada campur orang lain, campur tangan orang lain, ada karyawannya, ada mungkin supirnya, mungkin ada pembantunya. Bagaimana orang bisa pergi meninggalkan rumah untuk melakukan bisnis A, B, C, dan segala macam untuk mencari kekayaan kalau di rumahnya berantakan? Tentu waktunya tidak cukup, dia harus membersihkan rumahnya dulu, mencuci bajunya dulu, dan lain sebagainya, merapikan rumahnya. Tetapi karena ada pembantu, nah maka hatinya hidup, oh saya kaya karena bukan karena pribadi, secara pribadi, tetapi juga ada orang-orang di sekitar yang ikut mensukseskan. Ada supir, ada pembantu, tentu juga ada tetangga yang mungkin juga ikut andil, minimal mendoakan, seperti itu. Sehingga apa yang dia miliki juga dia ingin berbagi. Dia bahagiakan supirnya, dia bahagiakan pembantunya, dia juga membantu tetangganya yang kurang beruntung, atau bahkan memberikan yang lebih luas. Itulah jika akal dan hati itu seimbang, sama-sama hidup. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, yuk bagaimana kita tempatkan betul-betul hati ini sebagai rajanya, akal sebagai panglimanya. Artinya, dari mata atau dari pengamatan yang kita dapat, dari informasi yang kita dapat, dari apa yang kita rasakan, jangan langsung dikirimkan ke akal. Artinya itu tidak prosedural, tetapi dari apa yang kita lihat, biar diputuskan dulu oleh hati. Hati ini mencerna, hati ini adalah sumber-sumber kebaikan, maka dia akan menetralisir yang buruk, dia akan buang, dia pilih-pilih yang baik. Nah, kebaikan-kebaikan itu kemudian baru akan dikirimkan kepada akal, dan akal kemudian membuat strategi bagaimana melaksanakan tugas dari hati ini, sehingga itu akan sampai pada eksekusinya, sampai pada pelaksanaannya, itu menjadi baik dan membawa kebaikan. Insya Allah dengan seperti itu, ini akan terus menambah kita menjadi lebih baik, lebih baik. Inilah bagian dari sinau becik yang menjadi tema kita. Sinau becik, kita belajar kebaikan dari peristiwa yang kita rasakan, dari kejadian yang terjadi pada diri kita maupun orang lain, dari yang kita rasakan maupun dirasakan orang lain, dari sesuatu peristiwa itu yang baik maupun yang buruk, tetapi kita menggali dari sisi yang baiknya, sehingga kita terus bertambah menjadi baik, menjadi baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi energi buat kita
khususnya tentu buat saya, dan mudah-mudahan kita terus bisa berbicara tentang Sinau Becik. Dukung channel saya tentunya di Kang Sandri Channel dengan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.